Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan untuk melanjutkan perkuliahan kita, yaitu manajemen pendidikan di MISD. Kali ini kita akan membahas tentang materi manajemen kelas di MISD. Baiklah, agenda pembahasan kita pada kali ini yaitu yang pertama, konsep dasar manajemen kelas di MI atau SD. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan manajemen kelas di MI SD. Dan yang ketiga yaitu lingkungan belajar yang efektif di MI atau SD. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar manajemen kelas di MI atau SD. Proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kegiatan pembelajaran guru dengan segenap penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Maksud dari manajemen kelas di MISD yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggeraan, dan pengawasan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan juga efisien. Setelah kita ketahui tentang konsep dasar manajemen kelas di MISD, kita lanjut pembahasan yang kedua yaitu pendekatan manajemen kelas di MISD. Di sini saya menyebutkan ada 9 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan kekuasaan, yang kedua yaitu pendekatan ancaman, dan yang ketiga yaitu pendekatan kebebasan, yang keempat adalah pendekatan resep, yang kelima yaitu pendekatan pengajaran, dan yang keenam yaitu pendekatan perubahan tingkah laku. Yang ketujuh yaitu pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Yang delapan yaitu pengelolaan proses kelompok. Dan yang kesembilan yaitu pendekatan elektis. Baiklah, kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dari pendekatan-pendekatan tersebut. Kita mulai yang pertama, yaitu pendekatan kekuasaan. Di dalamnya ada kekuasaan dalam norma yang mengikat untuk ditaati anggota kelas. Nah, melalui kekuatan dalam bentuk norma itulah guru mendekatinya. Jadi di sini maksudnya adalah guru mempunyai kekuasaan dalam bentuk norma atau aturan yang diterapkan pada kelasnya, sehingga mau tidak mau murid akan mengikuti aturan yang disepakati tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan ancaman. Nah, dalam mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan cara memberikan ancaman, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa, agar anak-anak itu mempunyai rasa takut atau efek jera dalam melakukan tindakan yang negatif. Kemudian kita lanjut pada pendekatan kebebasan. Proses untuk membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan anak didik. Nah, pada pendekatan kebebasan ini, anak merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Nah, di sini peranannya guru mengusahakan semaksimal mungkin agar anak didik itu bisa bebas dalam belajar. Kemudian kita lanjut pada pendekatan resep, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dikerjakan dan yang tidak boleh terjadi di kelas. Dalam daftar itu digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Jadi ini semacam gambaran langkah-langkah dalam mengajar di kelas tersebut. Kemudian kita lanjut pada pendekatan pengajaran. Pendekatan ini mengajarkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peranan guru di sini adalah mengimplementasikan pelajaran yang baik. Jadi lewat pengajaran yang disampaikan oleh guru, kita bisa mengatur kelas kita. Kemudian selanjutnya pendekatan perubahan tingkah laku. Maksudnya yaitu suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Nah, peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik
dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Jadi yang kurang baik diarahkan untuk menjadi yang baik, dan yang sudah baik dihimbau untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan yang dia punya. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Proses menciptakan iklim atau suasana emosional adalah hubungan sosial yang positif dalam kelas. Suasana emosional dan hubungan sosial yang positif artinya ada hubungan yang baik antara guru dengan siswa. Di sini maksudnya yaitu membuat emosi atau hubungan antara guru dan siswa itu terjalin dengan baik. Kita lanjut pada pengelolaan proses kelompok. Proses untuk menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial di mana proses kelompok merupakan yang paling utama. Peranan guru adalah mengusahakan agar perkembangan dan pelaksanaan proses kelompok itu efektif. Jadi kita membentuk suatu kelompok di dalam kelas tersebut, kemudian dari kelompok tersebut maka akan muncul kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok. Nah, tugas guru di sini yaitu mengusahakan agar perkembangan dan pelaksanaan proses kelompok itu bisa berjalan efektif. Setelah kita ketahui tentang pengelolaan proses kelompok, selanjutnya yaitu kita masuk pada pendekatan elektis. Maksudnya yaitu pendekatan yang menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif guru kelas dalam memilih pendekatan tersebut sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Jadi pendekatan yang menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif guru kelas dalam memilih pendekatan tersebut sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Kita bisa menekankan pada potensinya saja, kreativitasnya saja, atau bisa menggunakan inisiatif guru kelas. Yang jelas ini adalah fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita lanjut pada lingkungan belajar yang efektif di MISD. Apa yang harus kita lakukan agar lingkungan belajar kita bisa menjadi efektif? Yang pertama yaitu membuat pengajaran berbasis lingkungan yang terbaik. Ini adalah kita mengajar pada lingkungan yang sesuai dengan materi ajar kita. Misalkan membahas tentang tanaman padi, maka kita langsung menuju ke sawah untuk melihat padi jika ada. Tapi jika tidak, kita bisa menggunakan media lain. Kemudian mengembangkan respon siswa dan peraturan diri. Sistem pengaturan yang efektif membantu siswa menumbuhkan kemampuan mereka untuk mengatur pengajaran dan mengontrol diri. Jadi dalam pelajaran kita memberikan sebuah aturan-aturan yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu siswa dan guru. Nah, dari peraturan diri tersebut, maka akan menumbuhkan kemampuan untuk mengatur pengajaran dan mengontrol diri. Baiklah, dengan berakhirnya lingkungan belajar yang efektif di MISD, maka berakhir pula pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih telah menyimak penjelasan ini dari awal hingga akhir. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dari negara kita. Jika ada tanggapan, masukan maupun saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika ada waktu, maka bisa kita bahas. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.